Wow, lumayan bener-bener seru ya teman-teman apa yang terjadi pada episode tadi. Walaupun terkadang masih banyak masalah yang datang silih berganti, tapi gimana pun juga yang terpenting Kenzo bisa memberikan perhatian lebih kepada Mutiara juga. Kalau Sandra ngeselinnya nggak perlu ditanya lagi. Tapi yang jelas ini betul-betul ya, pengen gimana cara tuh Sandra betul-betul bisa masuk ke dalam jeruji besi. Melihat apa yang sudah Sandra lakukan, melihat apa yang sudah sering Sandra perbuat kepada Mutiara, ini udah nggak bisa lagi dimaafin teman-teman. Walaupun mungkin Kenzo bisa benci kepada Sandra, terus juga kesal sama Sandra karena kan ya semua kesal itu karena Sandra ya. Terlepas nanti Mutiara ini bebas, tapi kan balik lagi teman-teman, apa yang dilakukan Sandra itu benar-benar sama sekali nggak berdasar dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Makanya semoga aja berkat hal ini pun juga bisa bikin gimana caranya Sandra untuk bisa betul-betul kena karmanya juga. Semoga aja ke depannya kita bisa melihat tegasnya Kenzo, tegasnya Mutiara, terutama Pak Aditya yang bisa membantu masalah ini untuk bisa menghukum Sandra juga. Jangan sampai hanya karena Sandra ini adalah anaknya teman Aditya tuh kayak ngerasa ya udah dibiarin aja. Kita kan kesel ya, kayak permasalahan Bejo aja tuh. Oke, Bejo mungkin ibaratnya sudah nggak ada. Mutiara berhasil selamat, tidak diberangkatkan ke Thailand. Sama seperti Sandra juga yang gagal berangkat karena Kenzo yang berhasil menyelamatkan. Cuma kan poinnya bukan di situ. Kalau menyelamatkan itu sudah pasti diselamatkan karena sudah menjadi tugas dari Kenzo itu sendiri. Tapi kalau harus melibatkan lagi kesalahan, terus tiba-tiba nggak ada hukumannya gitu terus seperti lingkaran setan, hal inilah yang harus diperdebatkan juga. Nah, kekompakan ini bukan cuma untuk Kenzo, Mutiara, tapi juga Kayla pun juga harus ikut andil dalam masalah ini untuk bisa bikin Sandra pun juga nggak berkutik lagi. Emang agak capek jadinya karena permasalahan tuh bersekutat di Sandra atau nggak perselingkuhan Aditya sama Gisela ya ibaratnya. Tapi yang paling gimana pun juga caranya harus bisa berfokuskan kepada Mutiara itu sendiri. Senang sih teman-teman, maksudnya terlepas dari masalah yang ada ya, sekali lagi ini bukan karena nggak senang lihat gimana-gimana, cuman senang aja. Mutiara tuh akhirnya semakin dekat juga sama Kenzo. Kenzo pun juga sama, ada keterikatan, keterkaitan, ketertarikan yang pada akhirnya bikin mereka berdua tuh juga saling satu menjadi satu. Memang ini yang bikin sulit dan bikin kesalnya tuh karena gangguan yang terus datang silih berganti kepada Mutiara. Tapi balik lagi, yang terpenting mau nanti Mutiara tiba-tiba kerja di rumahnya Kenzo lagi, atau bahkan di rumah Sandra sekalipun misalnya, atau bahkan nanti bekerja di perusahaannya Aditya seperti apa yang Ivan minta, ya nggak masalah. Tahu ujung-ujungnya Mutiara pasti ketemu lagi sama Kenzo. Kalau teman-teman enggak nih, perhatiin aja. Setiap Sandra bikin masalah, setiap Sandra bikin ulah tuh kayak ya udahlah, ujung-ujungnya Mutiara sama Kenzo juga. Jadi kayak kita tuh tinggal nunggu aja. Sandra tuh bosan sendiri dengan apa yang ia lakukan juga. Ujung-ujungnya kan jadi kesal sendiri nantinya, marah sendiri juga nantinya. Makanya jangan terlalu dibawa pusing banget teman-teman. Selagi memang Sandra ini tuh masih bisa kita push oleh Kenzo juga, masih bisa dalam tanda kutip ditekan oleh Mutiaranya pun juga tenang aja. Toh begitu bebas pun juga Mutiara bakal semakin berani kepada Sandra juga. At least setelah sebelum-sebelumnya dikerjain Sandra, Mutiara agak biasa aja berani ngelawan, tapi lebih banyak diemnya juga. Nah sekarang Mutiara pun juga udah gak mau lagi diem juga karena ya capek juga, gak ada untungnya. Ujung-ujungnya malah Mutiara yang harus kena karmanya seperti ini. Padahal Mutiara gak jahat, gak ngapa-ngapain, tapi harus malah terkena karmanya. Malahan yang cocok itu Sandra yang harus mendekam di jeruji besi. Gak apa-apa teman-teman, kita lihat saja apa yang bakal terjadi. Tapi yang pasti gimana pun juga caranya, kita bisa betul-betul selalu ada untuk support Mutiara juga. Sama seperti Kenzo juga. Apalagi Kenzo pun juga menyadari betul bagaimana ketulusan hati Mutiara, bagaimana sifat asli Mutiara, bagaimana keteguhan hatinya tuh yang betul-betul luar biasa. Karena kan balik lagi, Kenzo tuh gak menemukan apa yang ia temukan dari Mutiara tuh di perempuan lain. Sandra berantakan kayak gitu, Kayla pun juga dianggap adik. Jadi bener-bener bikin Kenzo pun juga kayak, ya inilah yang gue cari gitu loh ibaratnya. Makanya perhatiin kan, lihat kan teman-teman bagaimana perhatiannya Kenzo. Nah memang udah sehangat itu, udah sekuat itu perasaannya. Walaupun terhalangi oleh apapun itu, tapi ya udah, ujung-ujungnya pun juga Mutiara untuk Kenzo, Kenzo pun juga hanya untuk Mutiara juga. Senang, walaupun juga ada sedih, ada emosionalnya, tapi yang paling terpentingnya Kenzo dan Mutiara masih bisa bersama. Lihat aja berbagai macam masalah yang datang silih berganti. Sandra pun bikin ini, bikin itu, apapun itu,
Kenzo dan Mutiara selalu bisa menemukan cara untuk bisa bertemu juga. Selagi Kenzo masih bisa ibaratnya tuh melindungi Mutiara, mendoakan Mutiara, apalagi kan dalam doa Mutiara dan juga Kenzo tuh kan selalu terkoneksi satu sama lain, sehingga bisa dikabulkan juga. Senang sih. Semoga aja pun juga ke depannya bukan cuma permasalahan Kenzo dan juga Mutiara aja, tapi semoga Mutiara pun juga segera bisa menemukan ayah kandung dan ibu kandungnya, atau lebih tepatnya mengetahui lah kalau Rianti dan Aditya ini adalah orang tua kandungnya, supaya bisa mengurangi permasalahan-permasalahan seperti ini. Dengan melihat kebenciannya Rianti, dengan melihat bagaimana bencinya Sandra tuh kan lama-kelamaan oke. Mungkin Mutiara masih bisa menghalau. Mutiara sama Kenzo masih bisa, ya udahlah, hadapin aja. Tapi kan lama-kelamaan bakal capek juga. Walaupun ujung-ujungnya yang capek ya Sandra itu sendiri, teman-teman, dan juga Rianti. Karena balik lagi nggak pernah mempan kan kepada Mutiara. Tapi tetap aja kita nggak pernah tahu apa yang bakal dilakukan oleh Sandra dan juga Rianti ke depannya, terutama Sandra. Apalagi kan dengan seberaninya itu Sandra, bahkan bisa bikin Kayla pun juga bertekuk lutut, ngomong apa yang disuruh sama Sandra aja tuh udah aneh sebetulnya. Makanya kita doakan saja semoga kedepannya pun juga baik itu Mutiara maupun juga Kenzo bisa segera berlayar juga. Kalau perlu udah deh kawin lari aja. Ya nggak teman-teman ya, bukan kawin sambil lari ya, tapi nikah diam-diam aja biar nggak ada lagi yang bisa mengganggu dan merusak hubungan mereka berdua. Apalagi Pak Aditya pun juga sayang sama Mutiara. Tunggu apa lagi gitu loh teman-teman. Karena balik lagi, bukan harapan sendiri ya, tapi ngelihat Sandra yang kayak gitu, ini kan bikin khawatir juga. Apalagi Sandra tuh kan pengen banget tunangan sama Kenzo, teman-teman. Jadi semoga aja sih ada halangan yang mana pada akhirnya membuat Sandra pun juga bisa nggak lagi mengganggu juga, dan bisa bikin Kenzo dan Mutiara pun bisa bersatu juga. Agak harus sabar, agak harus legowo, ibaratnya bukan legowo untuk ikhlas ya, tapi harus lebih menunggu lagi sedikit waktu untuk bisa melihat hal tersebut bisa terjadi. Selagi masih bisa bahagia mah ya udah, lakukan saja. Yang terpenting kita support Mutiaranya, support Kenzo-nya juga, supaya gimana pun juga caranya jangan sampai nih ubur-ubur yang asli yang bernama Sandra, nenek sihir juga nih, nggak lagi ganggu Mutiara juga. Ganggu pasti bakal ganggu, cuman meminimalisirnya saja. Cukup seru, semoga aja di episode berikutnya kita bisa betul-betul melihat bagaimana hal-hal baru bisa terjadi ya teman-teman. Gak seputaran permasalahan Sandra aja yang ngebosanin juga, apalagi ngeliat Sandra yang seperti ini. Aduh, lama-lama capek, bosan, kesal juga. Dan pada akhirnya, simpelnya aja harapannya semoga Sandra bisa ditangkap sesegera mungkin dan gak bisa lagi berkotik juga. Makanya harapannya sekarang ada pada Kenzo, Kayla, Mutiara itu sendiri untuk bisa ngebongkar apapun yang nanti bakal Sandra lakukan kepada Mutiara lagi. Dan semoga aja bukti-bukti semua kejahatan Sandra ini ke depannya bisa benar-benar terkumpul, dan pada akhirnya bisa bikin Sandra pun ke jeruji besi. Bukan cuman ngancam Sandranya aja. Karena kalau diancam doang Sandra gak akan takut teman-teman, tapi harus betul-betul dihukum. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.